Interaksi obat dan reseptor. Saya mengambil jurnal dari Journal of Medicinal Chemistry dengan American Chemical Society dengan judul Structural and Functional Basis of Cyclogenase Inhibitor dengan indeks 1. Pada jurnal ini disebutkan bahwa hubungan struktur dengan aktivitas pada analog diklofenak menunjukkan bahwa substituen halogen pada cincin orto berperan penting dalam meningkatkan potensi inhibisi COX atau reseptor nyeri. Masalah yang saya timbulkan adalah bagaimana perubahan gugus substituen pada posisi orto diklofenak mempengaruhi jenis dan kekuatan interaksinya dengan residu COX2. Selanjutnya, dari Jurnal Informatics in Medicine Analog dengan judul Selective Modification in Diclofenac to Reduce the Adverse Effect, a Computer-Aided Drug Design Approach dengan indeks Q1. Di sini disebutkan bahwa penggantian gugus hidroksil atau OH pada diklofenak menjadi CF3 pada diklofenak 8 atau diklofenak yang lain itu mengubah karakter elektronik molekul secara mendasar. Nah, gugus OH sendiri bersifat hidrofilik atau polar dan merupakan donor ikatan hidrogen. Sedangkan untuk CF3 sendiri bersifat sangat elektronegatif dan hidrofobik atau lipofilik, sehingga menghasilkan profil interaksi yang berbeda dengan residu reseptor COX2. Yang kedua, nilai homolumo gap DCF8 atau diklofenak 8 yang paling rendah yaitu 3,93 dibandingkan dengan DCF yaitu 4,95, menunjukkan bahwa DCF8 memiliki reaktivitas kimia yang lebih tinggi. Chemical softness yang lebih besar 0,255 dibandingkan dengan 0,202 berarti elektron pada DCF8 atau diklofenak 8 lebih mudah terpolarisasi sehingga molekul lebih responsif dalam berinteraksi dengan residu reseptor COX2. Dapat dilihat di sini yang sebelah kiri merupakan diklofenak analog itu memiliki gugus hidroksil dan yang untuk sebelah kanan itu pada cincin ortonya akan dimodifikasi. Untuk yang kami ambil itu sendiri ada DCF8, itu dimodifikasi menjadi gugus CF3. Selanjutnya, peta elektrostatik molekul diklofenak 8 itu menunjukkan daerah bermuatan positif paling tinggi, yaitu 0,2392 akibat kehadiran gugus CF3. Daerah bermuatan positif ini menciptakan sigma hole di ujung atom fluorin yang memungkinkan terjadinya interaksi elektrofilik langsung dengan residu reseptor yang kaya elektron seperti TR385 dan juga ALA199. Selanjutnya, kehadiran gugus CF3 menghasilkan ikatan hidrogen jenis ikatan yang sama sekali tidak dimiliki oleh diklofenak dengan residu ALA199, ALA202 dan juga TR385. Ikatan hidrogen ini memiliki sifat yang lebih terarah dibandingkan dengan ikatan hidrogen biasa karena terbentuk melalui interaksi sigma hole atom fluorin dengan pasangan elektron bebas residu reseptor sehingga menambah jumlah titik jangkar DCF8 atau diklofenak 8 di dalam situs aktif COX2. Nah, dapat dilihat dari gambar ini. Dapat dilihat dari gambar B, itu terlihat jelas bahwa diklofenak 8 berikatan di area yang berbeda dengan diklofenak 5 dan diklofenak lain. Lebih ke arah residu ALA199 dan juga ALA202 yang merupakan hal atau hasil langsung dari karakter elektronegatif gugus CF3. Sementara pada gambar C sendiri itu dapat dilihat untuk warna ungu itu merupakan donor atau luas donor dan gambar hijau itu merupakan luas aseptor. Permukaan ikatan hidrogen diklofenak 8 menunjukkan distribusi donor aseptor yang lebih luas dibandingkan dengan diklofenak lainnya dan mengindikasikan jangkauan interaksi yang lebih besar di situs aktif. Dapat dilihat di sini bahwa untuk warna hijau dan warna ungu di diklofenak 8 sendiri lebih luas dibandingkan dengan diklofenak lain. Selanjutnya, dipole moment pada diklofenak 8 jauh lebih tinggi yaitu dapat dilihat di sini yaitu untuk diklofenak 8 itu 2,117 dB dibandingkan dengan untuk diklofenak analog sendiri yaitu 0,445 dB. Nah, hal ini sendiri mencerminkan distribusi muatan yang lebih tidak merata akibat gugus CF3 yang sangat elektronegatif. Nilai dipole moment yang lebih tinggi ini berkontribusi langsung pada peningkatan kekuatan interaksi non-ikatan antara diklofenak 8 dengan protein reseptor atau COX2 yang pada akhirnya menghasilkan ikatan affinity lebih kuat. Dapat dilihat di tabel ini
Untuk ikatannya sendiri, diclofenac memiliki ikatan hanya 7,7, sedangkan untuk diclofenac 8 memiliki ikatan 8,0. Selanjutnya, di sini disebutkan bahwa peningkatan lipofilisitas pada DCF8 akibat gugus CF secara tidak langsung berkontribusi pada interaksi reseptor obat melalui dua mekanisme. Yang pertama, memfasilitasi penetrasi membran sel sehingga distribusi ke jaringan target itu lebih luas. Kedua, peningkatan kemampuan DCF8 berinteraksi dengan pocket hidrofobik reseptor COX2 atau reseptor nyeri yang terdiri dari residu Leu391, VAL444, dan His388 melalui interaksi P-alkyl. Dengan demikian, lipofilisitas berperan sebagai faktor pendukung yang memperkuat kekuatan pengikatan antara diclofenac 8 dengan reseptor situs aktif COX2. Dapat dilihat dari sini, untuk gugus P-alkyl pada diclofenac 8 sendiri itu lebih banyak mengikat reseptor dibandingkan dengan diclofenac biasa. Untuk diclofenac biasa ini hanya mengikat Leu391, TR388 dan His386 dan His388. Sedangkan untuk diclofenac 8 sendiri dia mengikat Leu391, VAL447, His207, His386 dan His388. Selanjutnya, dapat dilihat di sini juga. Dapat dilihat di sini untuk penetrasi ke dalam BBB atau brain blood-nya itu untuk diclofenac 8 itu lebih tinggi, yaitu 0,9952 dibandingkan dengan diclofenac analog 0,9541. Jadi mengindikasikan bahwa ia lebih lipofilik karena lebih terserap ke dalam BBB itu lebih tinggi. Selanjutnya yang terakhir, dari sisi keamanannya, penggantian gugus OH menjadi CF3 tadi terbukti menurunkan risiko efek samping gastrointestinal. Nah, untuk yang sebelah kanan ini ada ESO-nya, dan juga untuk sebelah kiri ini ada efek sampingnya, yaitu analgesik, antiinflamasi, dan antipiretik. Kalau untuk risiko gastrointestinal sendiri, dapat dilihat dari sini. Untuk diclofenac analog itu nilainya 0,966% dan untuk diclofenac 8 tuh 0,846. Dan mengubah toksisitas oral dari kategori 2 menjadi kategori 3 yang lebih aman. Hal ini karena gugus COOH yang bertanggung jawab atas iritasi mukosa lambung telah dimodifikasi, sehingga DCF8 mempertahankan aktivitas antiinflamasi dan analgesik dengan baik. Namun, profil keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan diclofenac analog. Nah, tapi di sini untuk efek sendiri ada sedikit perubahan. Untuk diclofenac, analgesiknya itu dengan nilai 0,469, sedangkan untuk diclofenac 8 itu analgesiknya turun menjadi 0,345. Begitupun dengan antiinflamasi dan juga antipiretik yang turun. Namun dengan keamanan yang lebih tinggi.